Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja kami jumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada perjumpaan kali ini kita lanjutkan cerita tentang kisah Misteri Keranda di Desaku. Sebelum lanjut ke kisahnya, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut ke kisahnya. Selamat mengikuti. Kabar tentang hilangnya kakek Kosim sudah menyebar hingga sampai desa sebelah. Para warga menduga-duga bahwa kakek Kosim mungkin tertangkap para rentenir dan kini sedang dibawa untuk menjadi jaminan hutang Danu. Ijah dan Niam, putra kandung sang kakek, sudah mencoba melaporkan hilangnya bapa mereka pada Pak Wignyo, kepala desa Jagori. Berharap mereka bisa dibantu mencari keberadaan bapa mereka. Danu sendiri tak ada kabar. Kakaknya Niam sudah berkali-kali menghubungi ponsel lelaki itu, namun tak pernah dijawab. Bahkan kini nomor kakaknya telah diblokir. Para warga merasa sangat simpati pada nasib kakek baik hati itu. Mereka tulus mendoakan agar kakek Kosim segera ditemukan secepatnya. Siang itu Nara sendirian di rumah. Beberapa hari sejak kedatangan Ilyas waktu itu, sang suami tak lama di rumah, hanya menginap semalam sebelum akhirnya berpamitan kembali bekerja. Nara tentu tak bisa mencegah meski hatinya merasa berat, dan kini ia kembali sendiri. Menyapu halaman rumah, membersihkan daun-daun kersen yang rontok dan berserakan di depan rumah. "Kemana, Mbok?" Nara menyapa Mbok Nah yang lewat di depannya. "Ini Lora, dari sawah Yuk Siti, minta belimbing buluh, rencana buat sambal nanti sore." "Loh, di sawah Mbak Siti ada pohon belimbing buluhnya, Mbok?" tanya Nara. "Ada, di pojok yang dekat hutan itu. Buahnya lebat. Kalau kamu mau, minta saja. Kebetulan Mbak Siti ada di sana sama Mbah Mus," ucap Mona lagi. "Ah, iya Mbok, Nara nggak terlalu suka yang asem-asem." Mbok, itu kambing siapa, Mbok?" Nara menunjuk ke arah hutan di sebelah rumahnya. "Mana, Tora? Itu loh, Mbok. Bulunya kotor sekali." "Oh, itu kambingnya Kang Kosim. Sudah dari kemarin kambing itu berkeliaran di sini. Ijah sama Niam kok belum diambil juga ya kambing bapaknya ini? Padahal kemarin sudah minta tolong Dovir untuk sampaikan pada mereka," kata Mbok Nah lagi. Nara merasa heran. Kambing kakek Kosim kembali, sedangkan pemiliknya belum juga ditemukan. Kemana sebenarnya kakek Kosim? Apa benar kakek ditangkap? Padahal ada kambing yang bisa digunakan untuk melunasi hutang. Atau kakek kabur? Mungkinkah itu? Mengingat kakek Kosim sangat menyayangi kambingnya. "Ya, sudah, Ndok. Aku mau pulang dulu. Aku nggak tega sama Kang Kosim. Kambingnya kembali, kok pemiliknya belum ada kabar," gumam Mbok Nah seraya berlalu meninggalkan Nara sendiri di depan rumahnya. Sore harinya Nara tengah merapikan lemari pakaian. Ia baru saja selesai menyetrika saat Ilyas tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Kini lelaki itu tengah memainkan ponsel di atas ranjang. Sesekali tersenyum menatap layar ponsel. Nara merasa aneh dengan sikap suaminya itu. "Lihat apa sih, Bang? Senyum-senyum sendiri," tegur Nara. "Apa sih kamu? Jangan biasain kepo, Nar. Kamu dulu gak suka warga desa yang gampang kepo sama urusan orang lain. Lah, lama-lama abang perhatikan kamu jadi kayak mereka," protes Ilyas. "Ya enggak lah, Bang. Orang keponya sama suami sendiri kok. Ya enggak apa-apa lah itu. Sama kayak misalkan Nara ngapain, terus abang penasaran. Kan nggak salah orang sama pasangan sendiri."
Nara membela diri dengan jawaban yang panjang lebar. Ya sudahlah, Nara mau cuci baju abang. Abang gak asik akhir-akhir ini. Mana udah cuek banget. Taulah. Nara berjalan cepat menuju tempat baju kotor, meraih kemeja berwarna putih milik Ilyas yang baru saja dipakai oleh suaminya. Lantas berjalan cepat keluar kamar. Nara merasa aneh, sebab ia mencium aroma wangi yang asing baginya. Mencoba mengendus-endus daerah sekitar aroma wangi itu, ternyata berasal dari kemeja sang suami. Sejak kapan abang ganti parfum? Gumamnya. Merasa heran sebab parfum mereka selalu sama sejak masa pacaran dulu. Nara mencoba mendekatkan kemeja pada hidungnya. Aroma parfum tercium kuat, cenderung manis. Berbeda dengan aroma favorit Nara yang cenderung segar. Kok kayak parfum wanita sih? Lirinya seketika bayangan Ilyas bersama wanita lain hadir dalam pikiran. Nara segera mengenyahkan pikiran buruk itu, menggelengkan kepala seraya berkata, "Tidak mungkin abang mengkhianatiku. Mungkin ia hanya ganti parfum karena bosan," ucapnya lagi. Kembali menatap ke arah kamar saat sang suami memanggil namanya. Nara, tolong ambilkan minum buat abang, Nar," perintah Ilyas. "Iya bang, sebentar," jerit Nara, berlalu menuju ruang tamu di mana kopi Ilyas berada. Wanita itu membawa kopi menuju kamar, di mana suaminya masih betah menatap layar ponselnya. "Awas lo bang, hati-hati kalau minum kopi di kamar. Jangan sampai bikin spray kotor. Nara capek cucinya." "Kamu ini cerewet sekali, Nar. Suamimu baru pulang juga diomel-omelin," protes Ilyas melirik sang istri sejenak, sebelum akhirnya kembali fokus pada layar ponselnya lagi. Bang," Nara menghentikan ucapannya hendak mempertanyakan tentang aroma parfum sang suami. Melihat wajah Ilyas mulai kesal, ia takut lelaki itu akan semakin murka. "Apalagi Nara," ucapnya. "Nggak jadi deh bang, lanjutin aja. Nara mau cuci baju abang dulu. Mumpung di luar masih panas, nanti bisa abang bawa lagi kalau ada panggilan mendadak." Nara melempar senyum, berjalan meninggalkan suaminya. Pikiran buruk menghantui Nara. Ia benar-benar khawatir jika suaminya sampai berselingkuh di belakangnya. Mengingat Ilyas jarang sekali ada di rumah, dan buruknya lelaki itu sering menolak keinginan Nara untuk ikut ke tempat kerja. Hingga sampai berapa bulan mereka tinggal di desa ini, Nara belum pernah tahu seperti apa tempat kerja dan tempat tinggal suaminya di kota sebelah. Nara melanjutkan aktivitasnya, mencari-cari dalam saku kemeja mungkin ada barang milik suaminya yang penting. Khawatir jika ikut tercuci dan rusak. Namun, tangannya tiba-tiba berhenti bergerak, matanya membola, dan nafasnya memburu. Bahkan bibir mulai bergetar, bersamaan dengan tangan yang refleks melempar kemeja ke lantai. "Ah!" jeritnya terengah-engah, tak percaya pada apa yang dilihat matanya. Ilyas tergopoh-gopoh mendekati istrinya. Wanita itu duduk di lantai. Di hadapannya, pakaian sang suami tergeletak. "Ada apa, Nar?" tanya Ilyas. "Ada kecoa, bang, di saku baju abang," ucapnya berurai air mata. "Astaga, kecoa saja pun kamu menangis," Ilyas menggelengkan kepalanya. Heran atas sikap sang istri yang menurutnya terlalu lebay dan merepotkan. Nara bisa melihat suaminya kesal padanya. Wanita itu berdiri dan berkata, "Kecoanya sudah mati bang sepertinya. Lagian abang kan kerjanya di rumah sakit. Kenapa malah ada kecoa di saku baju abang?" "Abang memeriksa pasien di gudang," pekiknya ikut kesal pada sikap sang suami yang menyebalkan menurutnya. Ilyas tampak sedikit terkejut, namun dengan cepat ia menetralkan raut wajahnya. Mengerti bahwa sang istri mulai kesal padanya, ia pun berusaha mengalah. "Ya,
Sudah, abang minta maaf ya kalau mungkin ucapan abang menyebalkan dari tadi. Mungkin abang hanya lelah, Nar. Masalah kecoa, sini biar abang buang. Nanti barulah bisa kamu cuci. Ilyas memungut pakaian yang tergeletak di atas lantai, membuang kecoa dalam saku baju yang memang sudah mati. Lantas memberikan kemeja itu kembali pada tangan sang istri. Sudah dong, jangan cemberut gitu. Nanti abang belikan apa yang kamu mau deh. Janji, ucapnya. Nara sudah hafal dengan janji itu. Janji yang sudah tak menarik lagi baginya. Ya sudahlah bang, makasih. Nara mau lanjut cuci baju saja. Hati-hati, kalau perlu bantuan, panggil abang saja. Kalau abang tak jawab, berarti abang tidur, ucapnya terkekeh pelan. Nara pun ikut tersenyum saat Ilyas berjalan menuju kamar. Nara kembali menghirup aroma wangi pada kemeja sang suami. Ia sungguh penasaran wangi parfum siapa itu. Dalam hati Nara bergulat hebat, antara keinginan bertanya secara langsung pada suaminya atau diam-diam menyelidiki sendiri aroma parfum siapa itu. Kalau aku tanya, suamiku akan lebih pandai menyembunyikan semuanya jika memang dia berselingkuh. Tapi jika diam dan mencari sendiri, itu jelas bukan perkara mudah untuk dilakukan. Mungkin akan memakan waktu yang cukup lama dalam prosesnya, atau bahkan butuh biaya. Beberapa jam kemudian, tepat setelah sholat maghrib, Ilyas kembali berpamitan pada Nara. Lelaki itu mengatakan besok pagi-pagi sekali ia ada rapat dadakan mengenai pasien VIP yang akan berobat di rumah sakit tempatnya bekerja. Mau tidak mau, Nara harus merelakan suaminya pergi tanpa bermalam dengannya. Meskipun berat, namun apa harus dibuat? Nara melambaikan tangan saat mobil Ilyas melaju pelan meninggalkan rumahnya. Di saat itu pula, ia melihat Juminten yang baru keluar dari rumah Bu Retno. Wanita itu sedang dijemput ojek online. "Mbak Jumi, mau kemana mbak? Malam-malam begini?" tanya Nara berbasa-basi pada tetangganya itu. "Ah, Mbak Nara, ini loh mbak, mau ke kafe Intan. Ada teman yang ingin ketemu, habis putus cinta, jadi dia galau. Daripada susah sendiri berjuang, bahaya jadi sebagai teman yang baik. Jumi, samperin aja mbak, kasihan." Jumi tersenyum ramah sebelum akhirnya menerima helm dari ojek online di depannya. "Wah, beruntung sekali yang jadi sahabatnya Mbak Jumi," ungkap Nara. "Ah, Mbak Nara juga bisa kok nanti curhat-curhat ke Jumi kalau sedang ada masalah. Dijamin gak bakal bocor." "Ya sudah nih Mbak Nara, Jumi berangkat dulu ya," ucap janda cantik itu sembari melambaikan tangan pada Nara. Nara pun membalas lambaian tangan wanita itu. Sempat berpikir, akankah membagi kisahnya pada wanita baik hati itu, sebab ia memang tak punya sahabat dekat di desa ini. Ingatan tentang aroma parfum pada kemeja Ilyas benar-benar menyita pikirannya. Bayangan suaminya tengah bergumul dengan wanita lain di atas ranjang memporak-porandakan hatinya. Apalagi kepergian sang suami yang terkesan mendadak semakin memperkuat kecurigaannya. Nara mencoba bersabar, meyakinkan hati bahwa semua akan baik-baik saja. Ilyas sangat mencintainya. Sejak zaman mereka pacaran, hampir tak pernah mereka bertengkar. Ilyas selalu memperlakukannya bak seorang ratu. Penghasilannya yang lumayan sebagai seorang dokter tak ragu-ragu digelontorkan untuk Nara. Dan sampai saat ini lelaki itu tak pernah perhitungan soal materi. Bagi Nara itu sudah lebih dari cukup dari bukti cinta Ilyas kepadanya. Bahkan hutang orang tua Nara yang sempat mengalami kebangkrutan sebelum meninggal juga ditanggung oleh suaminya itu. Namun, tak dapat dipungkiri, aroma parfum itu memang sangat mengganggunya. Nara melacak lokasi suaminya. Ya, sebab parfum, ia nekat mengaktifkan fitur
berbagi pada Google Map sang suami, ingin memata-matai keberadaan sang suami mulai detik ini. Loh, Kafe Intan, kenapa abang ada di sana? Gumamnya pada diri sendiri. Nara berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Ada keinginan mendatangi tempat suaminya berada kini, tapi ia takut tak bisa menghadapi kenyataan. Nara meraih gawai yang tergeletak di atas meja, membuka kembali lokasi sang suami. Kini sudah berpindah ke titik yang bertuliskan Perumahan Cempaka. Nara tahu di sanalah rumah yang disewa Ilyas berada. Syukurlah, abang sudah pulang. Semoga saja tadi cuma mampir membeli kopi. Abang kan memang gak pernah bisa hidup tanpa kopi, gumam Nara. Memang benar, sejam saja Ilyas tak mengkonsumsi air berwarna hitam pekat itu, maka ia akan mengaku pusing. Ia bersyukur bahwa Ilyas hanya singgah sebentar di kafe itu. Mungkin memang benar suaminya hanya membeli kopi. Wanita itu pada akhirnya memilih untuk menonton serial drama favoritnya. Drama yang menceritakan seorang wanita pemberani yang berusaha memecahkan kasus pembunuhan yang menimpa saudaranya. Nara sangat menyukai cerita yang berbau detektif seperti ini. Dari kecil memang penggemar cerita detektif. Tak terasa jarum jam menunjukkan pukul 12 malam dan Nara masih belum juga tertidur. Ia berdiri dan berjalan untuk mematikan lampu. Setelah lampu kamar padam, ia pun mencoba mengintip dari celah gorden. Suasana di luar sana tampak sangat lengang. 3 lelaki yang dilihatnya tadi tengah berjaga di pos kamling. Tak tampak batang hidungnya lagi. Kemana lagi mereka? Gumam Nara. Pagi itu suasana di desa Jagori masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Desas-desus tentang hilangnya kakek Kosim masih menjadi misteri. Semakin lama, cerita itu pun semakin simpang siur terdengar di kalangan masyarakat. Kini, hal-hal mistis mulai disangkut pautkan dengan lenyapnya sang kakek. Sebab sementara itu, kambing kakek Kosim sudah kembali. Warga mengatakan, jika memang kakek Kosim diculik rentenir, sudah pasti kambingnya juga ikut dibawa. Apalagi kakek yang baik hati itu sudah berjanji akan membayar pada rentenir itu. Sedangkan kalau demit penunggu hutan yang membawa lelaki tua itu, sudah pasti tidak akan membawa kambingnya turut serta. Kalian percaya nggak tentang kabar beredar bahwa kakek Kosim dibawa di demit penunggu hutan? Tanya Dara pada para tetangganya yang tengah memilih sayuran di gerobak Rois. Masa sih mbak? Aku kok ragu ya? Jawab Neneng. Tapi kalau itu benar, bukankah itu sangat menyeramkan? Jumi jadi takut, ucap gadis cantik keponakan Pak Kepala Desa itu. Bisa saja sih, nggak ada yang tidak mungkin kan? Makanya kalian jangan mudah pergi ke hutan kalau tidak ada kepentingan mendesak, anjur Bu Retno, istri Bapak Kepala Desa. Iya Bu, jawab mereka hampir serentak. Sebuah mobil berhenti tepat di belakang motor Rois. Nara menoleh dan mendapati Ilyas turun dari dalam mobil. Lelaki itu memanggilnya dan berbasa-basi sekedar menyapa para tetangganya. Nara segera berpamitan dan berjalan pulang menemui suaminya. Bang, sudah selesai rapatnya? Tanya Nara. Ilyas mengangguk tanpa menjawab. Ia segera melepas kemeja dan berjalan ke kamar mandi. Seperti biasa, lelaki itu hendak membersihkan diri. Cuma rapat bang, katanya mau ada pasien VIP, selidik Nara. Kebetulan penyakitnya bukan di bidang abang Nar, jawab Ilyas lesu. Nara tahu suaminya sedang lelah. Ia tak ingin memicu pertengkaran dengannya. Maka dari itu, ia memilih diam, tak lagi banyak bertanya.
ataupun menceritakan tentang yang dilihatnya semalam. Nara berjalan pelan, membawa kemeja yang diletakkan sang suami sembarang tempat. Lagi-lagi Nara mencium aroma parfum manis seperti sebelumnya. Padahal kemeja yang dipakai Ilyas ini baru saja ia ambil dari lemari kemarin sore. Diam-diam Nara mencari parfum di dalam tas Ilyas, tapi ia tak menemukan yang dicarinya. Nara kembali meneliti baju tersebut, mencoba mencari adakah hal berbeda yang terasa mencurigakan. Saat Nara membalik kerah leher, ia dapat melihat sebuah kiss mark di sana. Bentuk bibir itu sedikit memudar, tapi masih lumayan jelas di mata Nara. Nara menggigit bibirnya yang mulai bergetar. Setetes air mata jatuh membasahi kemeja di tangan. Tubuh yang mendadak lemas luruh begitu saja di atas lantai. Isak tangis mulai terdengar dari bibirnya. Namun, sekuat tenaga, Nara menyembunyikan lukanya. Ia tak ingin sang suami mengetahui keadaannya. Diraihnya ponsel dalam saku celananya yang dikenakan. Lalu memotret kiss mark itu untuk sebuah bukti di masa depan. Suasana balai desa terlihat sangat ramai. Beberapa anak kecil berlarian di sepanjang jalan. Para bapak-bapak menggelar tikar untuk acara doa bersama yang akan dilakukan oleh warga desa dengan dipimpin oleh Kiai Marzuki dan Bapak Suwigno Adi, sekretaris desa yang banyak membantu segala keperluan masyarakat desa. Lewat beberapa hari sejak terakhir kali Nara menemukan tanda bibir di leher baju suaminya, ia telah memainkan perannya dengan sangat apik, tampak natural, dan mengagumkan. Hari-hari sebelumnya, Nara tetap menjadi istri yang baik untuk suaminya, sebab Ilyas yang selalu berada di rumah dengan alasan kurang enak badan. Hari ini, pasangan suami istri itu berkumpul bersama para warga di balai desa. Mereka sengaja melakukan doa bersama untuk beberapa kejadian yang menimpa desa Jagori beberapa waktu terakhir. Kasus hilangnya kakek Kosim juga masih menjadi misteri. Setelah membuat laporan, mereka sepakat untuk melakukan doa bersama untuk kebaikan desa dan berharap agar kakek Kosim bisa segera ditemukan. Tikar telah terbentang di atas tanah. Beberapa orang tua dan juga ibu-ibu hamil atau ibu dengan anak kecil segera duduk di atasnya. Nara membantu beberapa ibu lain menyiapkan makanan di atas meja. Rencananya, setelah melaksanakan doa, mereka akan makan-makan bersama. Pak Wigno mulai memberikan sambutan. Jadi, sebagaimana yang sudah kita ketahui, kejadian yang menimpa desa kita akhir-akhir ini membuat masyarakat menjadi resah. Untuk menyikapi hal itu, sementara waktu, masyarakat desa Jagori diminta untuk tidak keluar rumah di malam hari. Ini demi kebaikan bersama, sampai jelas alasan sebenarnya di balik kejadian meresahkan ini. Maaf Pak Kades, saya boleh bicara? Ucap salah satu warga. Ya, mari silakan Dovir. Pak Wigno meminta Dovir untuk maju ke depan dan menyerahkan mikrofon di tangannya. Terima kasih Pak Kades dan permisi Kiai. Di sini saya mewakili masyarakat desa menyampaikan keluhan kami mengenai kabar yang menyebar tentang pasangan yang melakukan perbuatan maksiat di hutan. Itu sangat meresahkan Pak, dan hal tercela itu jelas kami khawatirkan menjadi salah satu penyebab desa kita dikutuk, ucap Dovir. Hus, jaga ucapanmu Dovir. Dikutuk bagaimana maksudmu? Tanya Mbona. Lah iya loh Mbok, dengan adanya perbuatan maksiat seperti itu menjadi pemicu desa kita terkena azab mah, hingga kabar hilangnya kakek Kosim. Sebelumnya,
Tak pernah terjadi hal seperti ini kan? Kita harus menangkap pelaku asusila itu. Dovir tampak sangat kesal. Para warga saling berbisik. Suara mereka berdengung bagai kawanan tawon. Tapi bagaimana kita menangkap mereka kalau kita sendiri tidak tahu siapa mereka? Tanya Neneng. Seorang wanita hamil yang duduk di sampingnya ikut mengangguk. Benar itu, imbuh Mbah Siti. Bukannya yang melihat kejadian itu adalah Kang Komar. Ayo Kang, maju Kang, berikan kesaksianmu. Komar, ayo maju nak. Suara Mbah Siti terdengar lantang, memberi perintah agar suami Dara mau bersaksi atas apa yang dilihatnya. Nara hanya menyimak pembicaraan mereka. Ia sendiri sudah tidak fokus. Juminten yang duduk di sebelahnya adalah alasan utamanya. Parfum gadis itu sama persis dengan yang ia temukan pada kemeja Ilyas. Tes. Maaf sebelumnya, saya sebagai saksi utama kejadian di malam itu tidak bisa memberikan kabar yang jelas. Karena sebenarnya saya tidak melihat jelas wajah pelakunya. Saya hanya melihat pakaian mereka. Ceweknya pakai kaos pink dan lelakinya pakai kemeja putih. Hanya itu yang saya tahu. Maaf kalau tidak bisa banyak membantu, tutur Komar sebelum akhirnya menyerahkan kembali mikrofon di tangannya. Suara saling berbisik kembali terdengar, bergemuruh memenuhi balai desa Jagori. Pawigno selaku kepala desa segera menenangkan warganya. Lelaki paruh baya itu kembali berkata, "Baiklah, begini saja. Karena kurangnya bukti dan kita sudah tidak bisa mengulang pada hari kejadian, maka untuk saat ini kita biarkan saja. Dan jika memang pelakunya adalah warga desa, maka sudah pasti dia mendengar semuanya. Kami harap perbuatan ini tak terulang kembali. Jika sampai terulang dan tertangkap warga desa, maka kami tak akan segan-segan memberi hukuman sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bagaimana? Semua setuju?" "Setuju," jawab warga serentak. Pidato Pak Wigno terus berlanjut hingga beberapa menit kemudian. Dan keputusan daripada musyawarah ini adalah larangan keluar malam untuk warga desa, apalagi mendekati hutan, dan juga ancaman untuk pelaku asusila untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan mikrofon segera diberikan kepada Pak Kiai Marzuki, pembuka agama di desa Jagori, untuk akhirnya membacakan doa bersama. Nara dan warga desa mengikuti bacaan tahlil dan tahmid yang dipimpin sang kiai dengan khusyuk. Hanya anak-anak kecil yang sesekali suaranya terdengar di antara mereka. Setelah acara berdoa bersama telah usai, Kiai Marzuki memberikan sedikit nasihat agar warga desa Jagori semakin mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, supaya tidak ada hal-hal buruk yang menimpa warga desa lagi, dan sama-sama mendoakan agar kakek Kosim bisa segera ditemukan. Acara sedekah desa dan doa bersama ini pun ditutup dengan makan-makan. Warga bergantian mengambil makanan yang terhidang di atas meja. Para ibu menyuapi anaknya masing-masing, dan para bapak sudah menikmati isi piringnya dengan lahap. "Mbak Nara, ayo kita ambil makanan, Mbak. Kalau nggak cepat, nanti kita nggak kebagian loh," kata Juminten yang tiba-tiba saja telah berada di sampingnya. Gadis itu tersenyum manis dan berjalan mendahului Nara. Nara memaksakan diri untuk mengangguk dan mengikuti gadis cantik itu. Aroma parfumnya masih terus mengganggu pikiran. Tubuh Nara meremang. Rasanya panas di sekujur badan, seperti ada aliran listrik bertegangan rendah menyengatnya, memberikan efek merinding pada kulit tubuhnya. Langkahnya terhenti dan dadanya sesak saat matanya
tak sengaja melihat Ilyas berjalan mendekati Juminten. Mereka saling menyapa, bahkan Juminten tak segan-segan meletakkan daging pada piring Ilyas. Jika tak ada tragedi parfum dan kismart di kemeja Ilyas, mungkin sikap Jumi akan terlihat biasa saja, karena memang sejatinya gadis itu sangat ramah pada semua orang. Tapi kini lain ceritanya. Aroma manis dan parfum yang dikenakan Jumi membuatnya tak bisa lagi berpikir jernih. Nara mencoba mendekati Jumi, duduk di bangku yang sama dengan wanita yang kini tengah bingung memilih makanan di depannya itu. Nara melihat dengan seksama warna bibir Jumi, warna yang sama dengan yang dilihatnya pada kemeja Ilyas beberapa hari yang lalu. Nara bisa langsung menyadari hal itu, sebab warna bibir yang digunakan Jumi tidak pada umumnya yang banyak dipakai wanita. Terlihat cantik dan mahal. Bahkan Nara sendiri tak mengerti nama warna pemerah bibir gadis itu. "Mbak Nara, ambil yang banyak, makan sepuasnya. Kapan lagi ada acara seperti ini?" ucap gadis itu kegirangan. Tubuh atasnya menari-nari bahagia, membuat aroma parfum kembali menguat dari tubuh sintal gadis itu. Jumi pun menatap Nara dan tersenyum senang sebelum akhirnya beranjak pergi meninggalkan Nara sendiri. Ilyas berjalan mendekatinya. Lelaki itu berkata, "Nar, kenapa diam saja di sini? Apa perlu abang ambilkan makan buat kamu? Kamu mau apa, Di sana ada lalapan, tempe, tahu, ayam, ada juga sayur asem, bahkan nasi pecel. Semuanya ada. Abang akui masyarakat desa ini sangat kompak untuk urusan sedekah. Mereka akan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk desanya," ucap Ilyas panjang lebar, namun tak sedikit pun didengar oleh Nara. Wanita itu masih sibuk menetralkan hatinya. "Nara, kamu kenapa sih? Kamu sakit ya?" tanya lelaki itu lagi, menyadari sang istri jadi lebih pendiam daripada biasanya. "Ah, tidak bang, Nara hanya sedikit pusing. Tapi nggak apa-apa kok. Ya sudah, Nara mau ambil makan dulu ya." Nara berlalu meninggalkan Ilyas dengan rasa bingungnya. Namun lelaki itu tak mau ambil pusing. Ia berjalan membawa piring berisi nasi dan lauk pauk, mencari-cari adakah tempat kosong untuk ia duduk dan menikmati makanannya. Tangan Nara bergetar hebat. Ia hampir tak bisa mengisi piringnya dengan makanan apapun. Nafasnya memburu dan kakinya mulai terasa lemas saat lagi-lagi ia menyaksikan suaminya yang telah duduk menikmati makanan. Dan tiba-tiba Juminten berjalan mendekatinya. Wanita itu bahkan menyentuh pundak suaminya dengan sangat mesra. Sikap genitnya pada Ilyas tertangkap mata Nara. Begitupun Ilyas yang seolah merasa nyaman dengan sikap gadis manja itu. Hal itu membuat Nara semakin kacau. Nara memilih diam, membiarkan piringnya masih tetap kosong. Kini ia melihat Ilyas kembali mengisi piringnya dengan lauk pauk dan Juminten mengikuti langkahnya. Gadis itu terus menempel pada suaminya bagaikan lintah. Kemanapun Ilyas pergi, Juminten ada di sampingnya, dan Ilyas pun terlihat sangat bahagia. Mereka saling berbincang dan tertawa-tawa. Nara tak kuasa melihat adegan ini. Tangisnya pecah. Diletakkan kembali piring yang masih kosong, berjalan pelan menuju persawahan di samping balai desa. Di sana padi telah menguning. Rupanya pemilik sawah akan segera panen setelah ini. Nara berjongkok di samping tanaman padi yang rimbun daunnya menutupi tubuh mungilnya. Bahunya bergetar kuat. Isak tangis terdengar menyesakan. Entah sudah berapa juta tetes air mata yang mengalir di atas pipinya. Angin menerbangkan anak rambutnya.
dan membuat tiap helai rambut menempel pada pipinya yang basah oleh air mata. Wanita itu terluka, berdarah-darah di dalam hati. Kejadian di kafe Intan itu nyata adanya. Jumi membohonginya waktu itu, dan mungkin Ilyas pun juga. Nara juga tak pernah tahu rapat yang dikatakan sang suami apakah benar adanya atau hanya alasan untuk bisa bermalam dengan gadis genit itu. Bayangan Ilyas berdua di atas ranjang dengan Juminten, saling bergumul dan saling mengerang nikmat sebagaimana yang biasa mereka lakukan selama ini, membuatnya semakin hancur. Nara tak lagi berada di posisi untuk tetap mengikuti acara. Lewat tengah sawah, ia berjalan pelan pulang ke rumahnya. Tak peduli jika Ilyas mencarinya, itu pun jika lelaki itu mengingat dirinya. Nah, para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.